antara apa? Mulut. Ya, antara mulut dengan mata. Yuk, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, sore. Alhamdulillah, mantap jiwa. Ada mantap jiwa. Jadi gini, hari ini absen dulu ya. Sebelum ibu masuk ke materi, kita absen dulu. Ada belum? Banyak yang nggak masuk hari ini ya? Ya. Udin, Asep, Sesep, ada Bu. Nanti. Ada dua. Ada Bu. Tiga ada Bu. Aisyah, Ada Bu. Frida, Hadiroh. Hasna, Haur, mana Haura? Kaila, Kirani, Nabibah, Marisa, Maslina, Nadia, Naila. Ibu kok baru lihat Naila? Tadi pagi ada. Najwa, Livia, Sabina, Sally, Fatimah, Tasya. Tasya mana Tasya ya? Tasya nggak ada pulang. Oke, jadi kayak gini. Teman-teman. Kita hari ini akan ada bimbingan konseling klasikal. Kita sebelumnya udah pernah tentang mengenal gaya belajar. Ini tahap 2-nya. Oke. Ini tahap 2-nya, mengenal gaya belajar. Teman-teman mungkin udah pernah mendengar tentang mengenal gaya belajar ini. Oke, Ibu mau tahu? Mau tanya ya tentang bimbingan konseling klasikal. Jadi teman-teman, bimbingan konseling itu yang pertama ada bimbingan konseling individu, ada bimbingan konseling kelompok, ada bimbingan konseling klasikal. Nah, yang lagi kita jalanin sekarang itu namanya bimbingan konseling klasikal dalam satu kelas. Nah, jadi ada yang kelompok. Nanti dalam satu kelas ini dibuat beberapa kelompok. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah yang ada di dalamnya. Jadi gitu. Tahapannya adalah yang pertama ada tahap awal. Tahap awal itu pembukaan, berdoa gitu. Tadi kita belum berdoa ya? Belum berdoa ya? Oke. Sampai situ teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Marisa. Ya. Marisa, silakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Itu ada tahapan-tahapannya di pertemuan sekarang. Yang pertama adalah tahap awal. Tadi kita sudah salam, sudah berdoa gitu ya. Kemudian nanti ada tahap inti, kita masuk materi. Kemudian ada tahap akhir, kita evaluasi tentang apa yang sudah kita pelajari di tahap inti. Gitu. Oke? Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, supaya kalian fokus, Ibu akan briefing dulu. Jadi gini, kalau misalnya berarti siapa tidak satu. Jadi ke samping ya, ini sejajar semua kan berarti Marisa ya, yang paling sama satu. 1, 2, 3, 4.
5-nya tarik nafas. Yang kelima aja sebutin 5. Jadi habis 4, kan 4, 5 tarik nafas. Langsung 6, 7, 8, 9. 10-nya tarik nafas. Gitu. Oke? Nanti lanjut lagi. Kalau udah selesai belakang, lanjut lagi dari depan. Jadi yang pertama itu dari lidah. Oke? Kita coba dulu. Percobaan. Lidah. 1, 2, 3, 4. Benar-benar ya. Kayak gitu ya. Hitung dan atur nafas nantinya. Oke? Konsentrasi kalian. Kalau sudah sampai belakang, berarti ke depan lagi. Setelah itu nanti ibu stopkan. Ulangi ya. Coba dari Frida. 1, 2, 3, 4, 6. Bukannya capek sih. Tadi sudah ngambil nafas. Iya benar. Sekarang dari Nadia. Belum bentar. Belum sampai belakang ya. Nanti dari Nadia berarti kayak gitu ya, sama kayak tadi urutannya. Dari Nadia, ayo Nadia. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 1. Siapa? Najwa. Najwa. Nanti kita lihat di akhir. Enaknya diapain ya Najwa? Ayam. Potong. Kira ya. Dari Najwa 1 kan 2. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1. 5. Berarti 2 aja. 2, ibu butuh 3. Satu lagi. Dari Nadia. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Baru 2 ya. Coba kita sekali lagi biar ada suaranya. Coba kita sekali lagi dari Frida. Frida. 1, 2, 3, 4, 6. Rina ya. Berarti bertiga siapa? Pastiana main ibu. Ini Sama Diana ya. sama Ejo. Oke, sudah. Kita masuk ke pembelajarannya. Ada ya? Tentang gaya belajar. Apakah kalian tahu gaya belajar kalian tuh apa sih? Tiduran. Apa? Tiduran. Tapi nggak termasuk kalau tiduran. Ya. Tegak. Kayak merdeka. Duduk. Jadi gaya belajar itu apa? Melayu kayak gini. Indonesia. Itu gaya mau foto kayaknya. Peace. Gaya belajar itu apa? Tema. Siapa tahu? Tema apa? Cara apa? Kita belajar kayak gimana sih gitu. Atau kan tentang si gurunya atau si muridnya yang mengikuti gaya itu gimana? Atau gurunya yang gayanya itu ada yang monoton gitu kali Bu ya. Ya, ada yang ceramah gitu ya, ceramah aja. Mungkin kalian sudah sedikit banyaknya tahu, cuman sulit untuk mendefinisikan. Mungkin gitu kali. Oke, kita lihat di sini. Gaya belajar. Coba Marisa dibaca. Gaya belajar adalah tipe cara belajar yang membuat belajar lebih mudah untuk paham. Iya. Kita harus tahu gaya belajar kita itu agar kita lebih mudah untuk belajar, untuk caranya belajar. Contoh kayak gini, Kayla contohnya. Kayla itu gaya belajarnya katanya misalnya tentang audiovisual, ya, visual. Yang nonton video harus melihat gambarnya dulu baru ngerti. Tapi ada yang gaya belajar itu auditory. Auditory itu hanya mendengarkan aja dia udah bisa. Nah, si gaya visual, tapi kalau hanya belajarnya si gaya visual belajar, tapi gaya belajar di sekolahnya itu
tipe cara belajar yang membuat belajar lebih mudah. Nah, ini ada gaya belajar. Ada visual, ada auditory, ada apa? Kinestetik. Iya, kalau visual itu kalian harus lihat objek visual. Contoh, ibu menayangkan video. Coba pahami video ini. Oh, dia lebih ngerti. Itu visual. Kalau auditory dia lebih menggunakan pendengarannya. Jadi dia kalau dikasih lihat video, nggak mesti lihat videonya, mendengarkan suaranya aja dia udah bisa. Itu yang audio. Jadi teman-teman di sini ada penjelasannya. Nah, gaya belajar, penglihatan atau visual. Coba dibaca satu-satu dari depan. Selalu duduk tegak dan melihat lurus ke depan atau matanya memandang ke atas saat menerima informasi. Nih, kayak gini contohnya. Kayak gini. Terus gitu kadang ke atas saat menerima informasi. Kelihatannya kayak cuek, tapi dia lagi mikir sebenarnya. Kemudian, kayak Nani, Jika berbicara terkadang cepat, terus selanjutnya, lebih mudah dengan melihat. terus Tidak terganggu oleh suara duduk saat belajar. terus Lebih suka membaca. Lebih suka mendemonstrasikan daripada menjelaskan. kemudian. Tahu apa yang harus dikatakan tapi tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Oke, di sini ada yang tidak terganggu oleh suara ribut saat belajar, lebih suka membaca, lebih mudah ingat dengan melihat, terus sering lupa jika harus menyampaikan pesan secara verbal. Kayaknya rata-rata semuanya visual ya. Kalian ngerti tapi susah bu untuk diungkapkannya. Biasanya kayak gitu tuh anak-anak. Lebih suka mendemonstrasikan daripada menjelaskan. Jika berbicara terkadang cepat. Siapa di sini yang suka berbicara cepat? Iya, beliau lembat banget tuh. Iya, ya mungkin gaya gaya belajarnya secara visual. Selanjutnya nih, kan tadi itu visual. Siapa di sini yang termasuk visual? Ada? Kamu visual. Merasa nggak? Oh kayaknya saya itu visual loh. Dengan apa? Yang ini ciri-cirinya Aku harus gambar dulu. harus melihat objeknya dulu. Harus jelas Dulu ngeliat, gak bisa ngebayang-bayangin. Biasanya gini kalau baca novel itu dia tuh di otaknya tuh bikin skenario. Oh ini gini gitu. Jadi bisa membayangkan. Itu juga termasuk yang visual. Jadi harus ngebayangin dulu baru ngerti. Kalau yang kalian lagi belajar, lagi ngafal, berisik, itu siapa yang bisa kalau ngafal itu berisik? Kalau berisik itu suara yang kalau misalkan ada berisik terus kitanya baca nggak bagus, tapi kalau berisik terus bisa. Oh, karena kita tuh biasanya baca, telinga kita tuh dengar apa yang kita ngomongin. Biasanya kayak gitu. Yang visual. Selanjutnya ada auditory. Silakan dibaca dari belakang, Marisa. Mudah ingat dari apa yang didengar dan didiskusikan. Mudah ingat dari apa yang didengar dan didiskusikan. Kemudian selanjutnya. Tidak bisa belajar dengan suasana berisik atau ribut. Terus Senang dibacakan atau mendengarkan. agak lebih keras suaranya ya. Selanjutnya Lebih suka menulis kembali sesuatu. menulis kembali sesuatu. Kemudian selanjutnya Senang membaca dengan suara keras. senang membaca dengan suara keras. Siapa nih? Selanjutnya Bikin cerita. pandai bercerita. Selanjutnya Lebih suka humor lisan dibandingkan dengan buku. Senang diskusi dan bicara panjang lebar. senang diskusi dan bicara panjang lebar. Siapa yang termasuk audio tadi? Saya
gitu. Gak Saya tahu. nggak bisa Kok kayak ngomong bisa gitu. ada Iya. visual bisa, auditory bisa. Iya. Tapi saya lebih ke auditory. Jadi gini, kalau ibu lebih ke auditory, visual bisa, memang lebih menonjol ketika melihat film itu nggak suka, nggak terlalu suka. Biasanya kan orang yang suka-suka drakor tuh cara belajarnya tuh visual, karena suka nonton. Drakor itu apa? Berepisode kan? Iya. Terus nyambung kadang sampai berapa episode gitu. Kalau ibu nggak suka, makanya nggak suka nonton, lebih ke auditory. Dulu pas menghafal itu dipaksa untuk baca kayak yang tadi visual. Kan kalau menghafal mau nggak mau baca ya, karena nggak tahu metodenya. 2 juz aja ngapal bisa 1 tahun. Makanya ini kita pentingnya mengenal gaya belajar supaya nggak lambat gaya belajar kita tuh supaya nggak lambat. Nah, setelah ibu tahu gaya belajar ibu ternyata auditory, oh berarti kayak untuk mengulang hafalannya itu dari mendengar. Makanya ibu selalu pakai headset kemanapun, selalu pakai headset. Jadi biasanya kalau lagi ngajar sambil dengerin, oh ini itu. Biasanya kayak gitu. Karena udah tahu gaya belajarnya auditory, mudah ingat dari apa yang didengar nih, kayak yang ini katanya. Mudah ingat dari apa yang didengar dan didiskusikan dibanding apa yang dilihat, karena kelihatannya minim. Karena pakai kacamata, silinder minim, jadi menggunakan pendengaran. Lebih suka humor lisan dibandingkan baca buku. Di sini siapa yang suka baca komik? Bisa. Berarti lebih ke baca komik. Saya suka komik, suka baca novel. Kedua, senang diskusi dan berbicara panjang lebar. Makanya ibu nyambung tuh kalau ngobrol sama Kak Hana. Tapi saya juga suka kayak gitu, terus gimana? Saya maksudnya auditory atau Berarti sama-sama. soalnya di visual tadi banyak juga ada. Ada beberapa, nggak semuanya. Karena gini, biasanya kalian ada yang lebih menonjol. Enggak semuanya harus, Bu, kok di dua-duanya ada. Biasanya ada yang lebih menonjol tuh apa? Ketika belajar. Gitu. Oke? Siapa yang auditory? Merasanya auditory? Kalau menghafal auditory, Bu. Menghafal auditory. Kayaknya termasuk di saya, Bu. Apa? Auditory. Tapi nggak semuanya. Oke, nanti ya kita lihat yang kinestetik. Silakan dibaca satu-satu. Lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Lebih menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan secara fisik. Ketika membaca menggunakan kata-katanya dengan jari tengah. Kalau langsung Ya. Kemudian belajar melalui praktek langsung atau dengan manipulasi. ya. Kemudian Banyak gerak fisik dan punya perkembangan otot yang baik. oke. Nah, di sini di bawahnya menanggapi perhatian fisik. Lebih sulit duduk diam dan menetap saat proses belajar. Lebih ke gerakan. Ya. Oke. Nih, yang kinestetik itu gerakan. Dia lebih suka praktek daripada teori. Kita kebanyakan lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Misalnya kalau ngobrol tuh harus gini, harus kayak gimana. Kalau menghafal sesuatu dengan cara berjalan atau melihat langsung. Jadi misalnya gini nih, ada orang menghafal
gerak biasanya jarang sakit. Contohnya kayak bangunan, orang yang kerja fisik itu jarang mereka sakit. Coba kalau kantoran sakit jantung, terus apa lagi? Kolesterol, diabetes, Soalnya sambil beneran sambil ngopi sambil apa minum gitu ya, tanpa ada gerakan tubuh, jadi kurang sehat. Jadi ya teman, makanya biasanya yang kerjanya di depan laptop, yang kerjanya memang di kantor ber-AC itu mereka ketika kerjanya libur, weekend olahraga. Kalau yang rajin sadar ya, kalau misalnya kerja bangunan mah nggak perlu olahraga, orang tiap kerja aja udah olahraga. Biasanya itu pada badannya kayak bagus-bagus gitu. Itu biasa. Ya. Ada yang termasuk kinestetik? Apa? seperempat deh kayaknya. Semuanya ada. Nih, kemarin pas kita pandemi semua diliburin, benar nggak? Semua libur. Siapa yang selalu mengerjakan tugas dari gurunya, nungguin tugasnya di rumah, terus ngumpulin? Itu siapa? Yang rajin aja. Maksudnya dong, Bu. Pasti bisa dihitung dengan jari. Ya, nungguin. Ada. Ada yang udah bodo amat. Kalau yang kinestetik itu sama sekali tidak. Soalnya tidak gerak. Ya. Di era pandemi cuma kirim-kirim tugas, nggak ada gerakan, cuma nonton layar. Kalau yang visual baru senang. Oh iya ini. Apalagi mengamati. Oh ini gini nih. Saya kok nggak ada ya, Bu? Malah disuruh baca Jawabannya lihat Google sama Lewat Google. Kayak gitu. Ya itu gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Pertama apa? Oke. Udah tahu? Udah mengenal gaya belajar? Bu, jadi saya makin bingung, Bu. Di 3-3-nya saya ada. Bisa. Kalian lebih menonjolnya nggak? Nggak tahu, saya tidak bisa mengenali diri sendiri. Iya, saya Selanjutnya mungkin tema pembahasan kita itu tentang mengenal diri sendiri. Oke, kayak gitu. Selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya. Oke, jadi gini, tadi siapa aja ya yang ketika ice breaking itu ada Salah. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan dari 3 ini? Yang satu visual, yang satu auditory. Pas nih ada 3. Yang satu visual, auditory, kinestetik. Dengan apa yang tadi sudah dijelaskan. Oke? Ini potongannya. Oke, baik teman-teman. Yang tadi bertiga secara sukarela untuk menjelaskan. Baik teman-teman. Jadi untuk kesimpulan bimbingan konseling klasikal pada hari ini dengan tema gaya belajar akan disimpulkan oleh 3 teman kita yang tadi di awal untuk explication. Yang pertama ada visual. Siapa yang mau gaya belajar visual untuk menyimpulkan? Najwa, ya silakan di depan. Yuk, Jadi gaya belajar visual itu dia tuh bicara lebih kayak suka sendiri gitu, nggak suka berisik gitu. Terus dia tuh lebih suka ini ya, membaca gitu. Jadi kalau ngapal tuh lebih suka kepada seni gitu. oke. Kalau Najwa lebih kemana menonjolnya?
Visual. Oh, kamu sendiri visual. Oke, baik. Terima kasih Najwa. Selanjutnya ada audiotori. Silakan. Nah, jadi audiotori itu dia tuh lebih kayak ngedengerin gitu ya, lebih ngedengerin kayak misalkan lagi ujian nih, pasti kalau kebaca tuh pasti gak bakal masuk gitu kan. Misalkan Keke tolong bacain gitu kan. Ini misalkan ada berdua belajarnya berdua gitu kan. Keke tolong jelasin gitu kan, tolong bacain gitu. Pasti yang ngedengerinnya itu bakal lebih masuk gitu kan. Kalau Kekenya visual gitu kan. Nah terus tuh kan itu kalau menghafal dia juga lebih bersuara sampai suaranya tuh masuk ke dalam telinganya gitu, kayak jadi dia tuh ngerekam suaranya sendiri gitu. Nah terus kalau auditory itu dia kalau jarang baca novel tapi lebih seringnya tuh ngedenger musik gitu. Pasti kalau ngedenger musik cuman baru 3 kali atau 2 kali putar pasti udah bisa hafal tuh musik. Baik, kalau Mas Rina apa gaya belajarnya? Tiga-tiganya Lebih ketiga-tiganya ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Rina. Selanjutnya ada kinestetik. Silakan. Dan itu kalau gaya belajar kinestetik itu lebih banyak kegerakan, lebih banyak menggunakan jari tangan, terus suka prakteknya dengan secara langsung. Sudah? Oke, kalau Fatima gaya belajarnya apa? Visual. Visual. Oke, terima kasih Fatima. Oke, jadi itu ya teman-teman yang dijelaskan sama teman-temannya tadi. Jadi kalian sebelum memang